anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemunkaran. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenali, yang tidak susah untuk dikenali. Munkar itu sesuatu yang diingkari. Ini nilai-nilai yang disepakati dalam banyak halnya oleh manusia, bahkan tidak melihat agama. Meski tentu di beberapa hal ada perbedaan yang menurut kita ma'ruf, menurut agama lain tidak ma'ruf. Yang menurut kita munkar, menurut agama lain tidak munkar. Minimalnya ma'ruf itu tidak susah dikenali oleh umat Islam, mudah dikenal. Munkar juga tidak susah diingkari oleh umat Islam, mudah dikenal. Tidak sebagaimana halnya fikih yang furu, yang detail sampai jero-jerona susah dikenal kan. Tapi kalau hal yang ma'ruf yang munkar itu nilai-nilai kebaikan yang kita semua pasti tahu. Munkar itu nilai-nilai keburukan yang kita semua tahu. Ini kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya menuntut kita nasihah, kita jujur dengan diri kita sendiri, kita tulus dengan diri kita sendiri, kita sudah ada di posisi mana. Nasihat itu menuntut kita untuk memperbaiki diri sendiri, memperteguh komitmen diri, memperjelas prinsip diri, bahwa kita hidup harus punya prinsip nilai, komitmen, harus punya konsep yang jelas, bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah, kepada sunnah Nabi Rasul, kepada kitabnya, kepada para pemimpin dan umat Islam secara keseluruhan. Nah, sesudah nasihah, tugas kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, amar ma'ruf, nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini menuntut status seseorang untuk menjadi nasih dan layak memberikan nasihat. Nasih sudah kita bahas kemarin, semua para nabi inni lakum nasihun amin wa nasahtu lakum wa ansahu lakum. Dan ibaratnya kan ibarat lilin ya, kalau tidak nasih menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah kemunkaran, dianya sendiri rusak. Dan kita sudah pernah bahas, tidak perlu menjadi problem. Ini perbaiki diri dulu atau amar ma'ruf nahi munkar dulu? Jawabannya dua-duanya ngereyeuh. Kalau kita mau memperbaiki diri dulu, sampai kapan? Sampai mati juga mungkin belum selesai. Amar ma'ruf nahi munkar itu tetap harus dilakukan meski kita sendiri belum bisa atau tidak akan bisa. Saya kasih contoh ke orang tua santri. Meski bapak ibu udah mentoknya ngaji Quran teh, ngajina, bacanya, mengkajinya, menghafalna gitu.
Ya baca Quran semampunya saja. Da geus hese. Sekolot mah diajar tahsin oge. Tapi kita wajib menanamkan nilai-nilai itu ke generasi muda kita, ke anak-anak kita. Nggak apa-apalah pakai bahasa yang umum. Peperihun bapak jeung emak baheula. Nah, gitunya make peperihun. Atau ujang jeung eneng mah ya harus lebih baik dan sebagainya. Kalau bapak saya dulu peperihun bapak mah yang masantren itu bisa ya karena orang tuanya kakek saya mikirnya sederhana. Sekolah itu harus yang bisa kerja. Kapasarena bisa gawe cenah gitu. Makanya bapak saya ke SMP ke semea bahkan semea ge teu dibereskeun karena sudah bisa kerja geus lah cenah mending gawe gitu. Peperihun bapak teu kuliah nah gitu atuh kamu semua kuliah nah gitu. Itu amar ma'ruf nahi munkar itu. Jadi jangan terhambat karena diri kita belum sempurna ya. Itu Imam Ibnu Katsir menyimpulkan demikian di ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Yang dimaksud wa tansawna anfusakum itu mereka amar ma'ruf nahi munkar tapi mereka enggak amar kepada orang lain tapi ke diri sendiri mereka tidak. Kalau ini kan Bapak sudah ya sudah mau ngaji dan memang sementok gitu. Nah itu kemudian kita ajarkan ke anak cucu kita. Dan ini juga jadi cukup problem ya karena amar ma'ruf itu makna yang lainnya memerintah dengan cara yang baik. Nah ini cara yang baik ini ma'ruf itu urfi, adat, kebiasaan. Jadi ini bukan sesuatu yang textbook ya, bukan dari buku ini mah. Ini mah learning by doing, dari pengalaman. Teori di buku belum tentu cocok dengan urfi, real di lapangan. Urfi itu kan sesuatu yang cocok dengan lapangan. Yang cocok dengan lapangan itu kan bisa tergantung kitanya, bisa tergantung objeknya, bisa tergantung budaya, situasi, lingkungan. Nah, di sini berarti kita dituntut untuk terus belajar. Bagaimana caranya? Ini mentok, cari yang lain, mentok, cari yang lain. Dan kalau tanya ke Ustadz, minimalnya ke saya, mohon maaf kalau saya tidak banyak bisa memberikan saran. Karena yang namanya ma'ruf itu tergantung feedback, umpan balik. Cara mengajar saya misalkan kalau disebut bagus itu belum tentu bagus. Contoh misalkan saya dulu favorit ke Ustadz Sodikin, lalu saya tiru metode beliau dan mual keawakan jadi henteu ma'ruf gitu. Ustadz Sidik Amin ya. Bodor Ustadz Sidik Amin ku urang dibodorkeun di damal sareuri jamaah teh. Eta mah Ustadz Sidik Amin we gitu. Khas beliau. Bodor Ustadz Aceng ku urang tepikeun gaya beliau. Ustadz Aceng mah da meskipun lurus datar pas sesuai dengan keilmuan beliau, sesuai dengan gaya beliau dan kewibawaan beliau. Mun abdi kitu wah tararunu ya. Beda gitu. Jadi Ustaz ini caranya gimana? Cara itu tergantung feedback, umpan balik. Kita coba aja sukses pertahankan. Tapi yang namanya cara itu jenuh. Cara ini sukses di sini sekarang, nanti mungkin gak sukses. Maka harus diperbaiki. Itu guru dituntut. Makanya saya ngajar filsafat pendidikan Islam bab metode gitu ada teorina. Jadi teori metode teh teori gitu.
Teorinya itu adalah urfi, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan situasi kondisi. Dulu yang namanya guru dengan galaknya bisa mengendalikan kelas. Sok ayeuna guru ku galak, bisa mengendalikan kelas semua. Moal beda bordak ayeuna. Kenapa cenah kalau dulu di pesantren tuh santri teh saru banget kanu bahasa Arab, ngi'rob, nahwu, sorob, i'lal. Hari ayeuna henteu. Nah itu kumaha carana gitu, metodenya. Metode ngi'rob jeung i'lal dulu cocok buat dulu, kalau buat sekarang nah itu urfi itu. Dalam amar ma'ruf nahi munkar juga begitu ya. Tidak mustahil ada sesuatu yang berhasil di tahun ini, tahun depan harus dikoreksi karena sifat manusia itu jenuh ya. Tadi sok orangnya terpukau dengan satu ustad, wah halus turkeun tuluy bosan sorangan gitu-gitu kene cenah gitu. Kecuali kalau memang ada bobot ilmu yang beliau terus bertambah, enak kita mengikutinya. Jadi kalau berlandaskan metode ya gitu-gitu kene ya. Ada seorang ustad yang hebat ya, favorit. Beliau juga curhat begitu, jamaah anak cenah nutur cenah ustad ceramah tadi nyahu urang mah cenah deui dan gaya saya mau begini cenah gitu. Teu apaleun cenah. Kemudian ma'ruf dan munkar ini tingkat, Pak. Ma'ruf, tidak ma'ruf, munkar gitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini dua arah sekaligus. Satu, kita mengingatkan mereka ma'ruf. Nah ini yang lebih parahnya, mencegah dari kemunkaran. Orang yang munkar ya berarti tidak ma'ruf. Tapi ada orang yang tidak ma'ruf tapi tidak sampai munkar. Ini juga garapan kita. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di sini, atau memang yang banyak di Al-Quran, ini kebanyakan amar ma'ruf itu patronnya, sampelnya adalah Bani Israel, Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Kristen itu umat yang gagal menjadi umat terbaik karena gagal di amar ma'ruf nahi munkar. Di berbagai ayat Al-Quran, kata Imam Ibnu Katsir disimpulkan ketika beliau menafsirkan yang surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Belum lagi di yang lainnya, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul itsm wa aqlihimus suhd. Jadi 3 lapisan masyarakatnya sudah rusak, dan itu karena nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. 1, lapisan ulamanya, pemuka agamanya, kiai, ajengan, rabi, pendeta, ini rusak. Yang kedua, lapisan pengikut ulamanya, jamaah pengajiannya, yang disebutkan dengan robbaniyun, ar-ruhban ya. Mereka nggak sampai level pendeta, ulama di kita, jamaah ngaji. Yang ketiga, alladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, itu pengusaha penguasa sepaket. Akhirnya perkara itu mal mungkin jadi penguasa kalau bukan pengusaha, ada butuh modal ya. Makanya istilahnya apa, oligarki ya. Gak mungkin Pak Ridwan Kamil jadi gubernur kalau tidak merangkap jadi pengusaha atau berkoalisi dengan pengusaha, mustahil. Itu kamari heboh Anies Baswedan sabaraha hutangna, padahal teh hutang geus meunang ya.
Jang kampanye unggul 50 miliar. Wah, kurang di jen pasantren sabaraha pasantrenan. Ya. Udah taubah kemarin 27 itu kurang lebih 3 miliar. Bisa nyeun sabaraheun. 3 miliar teh jeung meuli tanahna. Standar kota. Mana salebar cek urang mah. Eta teh nu meunang si Ahok mah kamu nu eleh. Wah, lebih dari itu. Ini 3 lapisan masyarakat ini rusak. Rusaknya itu berawal dari tidak ma'ruf. Kemudian parahnya munkar. Tidak ma'rufnya para ulama di Bani Israel itu mulai dari yatlunahu haqqa tilawati, berarti ada yang yatlunahu tidak haqqa tilawati, nggak bisa baca kitab yang benar. Kitab Torah dan Injil itu sama dengan Al-Quran, butuh harokat ya. Bapak saya kasih kitab Gunul bisa macam wah. Oh, karena butuh harokat. Kalau tidak ada harokat nggak bisa dibaca. Dan harokat itu berdasarkan riwayat baca. Ini orang-orang Yahudi itu nggak bisa menjaga riwayat baca. Tidak dihafal, tidak dibaca dengan benar. Akibatnya mereka menyebut nama Tuhan WG beda-beda ya. Yahweh, ada Yehowa, ada Yehova, ada Elohim. Nulisna kitu teh juga Allah tulisanna. Kalau kita kan jelas Allah, Bismillah, moal Bismillah. Ya, disebut lagi lafzul jalalah. Kenapa di sini dibaca billah, ini dibaca wallah? Padahal jabarna sarua. Bahkan di Quran Madinah mah henteu jabar nangtung. Jabar biasa, fathah biasa. Kenapa dibacanya panjang? Bismillahi. Padahal nggak ada mad. Nggak ada mad Allah itu. Alipan gitulah. Kenapa dibaca panjang? Karena riwayat. Umat Islam menjaga bacaannya, menjaga hafalannya, maka terjaga. Sekarang sudah dikasih harokat, itu berkat menjaga bacaan dan hafalan. Tapi bukan berarti kemudian sunnah itu hilang. Dan Nabi SAW kemudian menetapkan standar begitulah ulama. Itu aidorakah mah. Tapi kan fakta hari ini punten nyebut ulama mah berarti yang mau balik lah. Tanya jamaah persis. Loba nu alus ngajina, loba nu teu alus ngajina. Jadi mau balik terkenal. Bari teu apal Quran. Henteu munkar mah, tapi tidak ma'ruf. Ma'rufnya bukan begitu. Standar ulama itu kata Imam Bukhari mengikuti hadis Nabi 1 malam 10 juz. Cuma ulama muda mengeluh, waduh. Saya baru 1 hari 2 juz. Ya, 1 hari 1 malam 2 juz. Belum 10 juz. Pernah 5 juz. Bari jeung lieur beurangna teh. Lieur beurangna teh. Jadi kalau ada susah tidur Pak berkah teh. Urang pun susah tidur naon? Ngudut, ngopi, ya. Nyawa HP. Kalau susah tidur, sholat beneran dah 5 juz. Isukna lieur. Untung kerpere. Ini berarti ulama itu standarnya yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama itu standarnya dari dulu hafal hadis. Ya. Ini saya maksa anak-anak santri ngapalkeun hadis. Aduh, ngadon salah letres gitu. Mane mah cete kuduna ngapalkeun Quran hadis teh menenangkan jiwa, ngadon menyetreskan jiwa itu kunaon. Garing gitu. Karena mereka lihat standar yang lain. Oh, santri itu gentu, budak itu gentu. Jadi ningalina
keumuman, bukan standar ulama, ya. Ini hal yang ma'ruf. Yang namanya ulama itu standarnya itu dia mengajar, dia menulis, ya. Dia membuka lembaga pendidikan, itu tidak menuntut upah. Wah, di orang sekolah persis mana, ya, no tidak menuntut upah. Nah, aya kieu. Madrasah diniyah wae kieu. Kunta ganti guruna teh. Naon? Hiji da gajina gede mah dararatang nyalalampeurkeun. Kunta ganti guru teh karena ya tidak menjamin kesejahteraan. Ini lapisan tidak ma'ruf. Yang parahnya itu yang sering kita kritik. Masa ulama melegalkan piagam PBB di atas Quran dan Sunnah? Masa ulama melegalkan LGBT? Masa ulama melegalkan riba? Masa ulama melegalkan undang-undang yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah hanya dengan dalih Pancasila dan UUD 45? Masa ulama menolak ajaran Nabi khilafah? Kalau memang tidak pas, tong ditolak. Atau juga Pak Nasir dari dulu, beliau usulannya teistik demokrasi, ya, demokrasi tapi teistik, ada unsur khilafah. Ini tolak. Yang paling menyebalkan bagi saya, mohon maaf ya, baiklah ya online oke. Mereka memperlihatkan ke umatnya seakan-akan para pencinta Nabi. Wah, wirid Nabi itu. Ya. Bacaan pujian tentang Nabi itu mereka puting jam 12 malam. Tapi di sisi lain gak punya kekuatan buat mengoreksi ulama-ulamanya. Ada yang mengoreksi tapi terpinggirkan. Ya. Disebut nanti garis lurus. Ya, berarti garis mengkol-ungkul. Terpinggirkan. Gak mendapatkan kekuasaan karena ulama sudah jadi kekuasaan, ya, jadi ulama krasi, ya, lenteokrasi, ulama krasi, kiai krasi, sudah oligarki, wah nggak bisa masuk, hanya untuk mereka. Dan ini berbanding dengan tadi umat Bani Israel itu wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Amani itu angan-angan, saya dengan ini pasti masuk surga gitu kan orang Kristen itu. Orang asal dibaptis ke surga apapun dosanya. Jangan dihukum mati. Ya, sia. Ngeunah wae. Cek inungna si Joshua oge banyak. Bersyukur, puji Tuhan. Saya tulis dulu atau bayang sekarang dina Alkitabna leuwih loba hukuman mati dibanding Al-Quran. Hukum mati. Tapi tidak mengatasnamakan ajaran Tuhan gitu dah. Ya, sablengna, gendengna pendeta-pendeta Kristen itu mengatasnamakan Tuhan, itu hak Tuhan mencabut nyawa. Karena mereka berdasarkan angan-angan, asal dibaptis pasti masuk surga. Naon pun dosana. Ngeunah di Kristen mah dosa apapun tinggal datang ke bilik pengakuan dosa, impah semua. Nggak ada kifarat, nggak ada apapun. Kifaratnya tahu mereka gereja. Bodoh. Ummiyun tuh bodoh. Umat Kristen itu bodoh karena terbuai dengan angan-angan kiai-kiainya. Terbuai dengan angan-angan pendeta-pendetanya. Dihibure ku pendetanya. Penting asal baca mazmur, ya. Mazmur teh nyanyian di gereja, soalnya nyanyian kidung-kidung. Dah beres. Asal kebaktian, ya, seminggu sekali udah beres. Teu kudu ngalpoe. Amani bodoh. Akibatnya nggak bisa mengoreksi pendeta-pendetanya. Di kita entenya
ari munkar mah da ngararaji keneh. Ngan kulantaran teu ngarti jadi teu ma'ruf. Makanya kita kan konsisten. Bukan hanya dibaca, dihafal, tapi juga dikaji. Dan kebetulan ya kami sekarang diamanahi bidang pendidikan. Kami sudah menetapkan standar pesantren tahfidz manapun yang sekadar mengajarkan tahfidz, bahkan tahfidznya tidak teruji, hanya store buang asal setoran we gitu. Satahun ge beres setoran mah tuh 30 juz bisa. Nah lamun dites pasti loba poe gitu. Dan bahkan tidak paham, tidak lulus ujian paham Quran, tidak bisa masuk standar pendidikan tahfidz persis. Tegas, karena naon bahasa guru-guru orang monyet ngagugulung kalapa gitu. Nya najan lain monyet. Orang Islam nya tong disebut monyet teh tuh. Orang Islam nya ngagugulung Quran gitu. Cuma memang kalau tidak paham teu ma'ruf teh apa? Meski tidak sampai munkar. Nah ini ya ini problematisnya amar ma'ruf nahi munkar ini cabangnya sampai begini. Pengusaha, penguasa yaknizuna dzahab wal fiddah, memperkaya diri sendiri. Ini sering kita sampaikan. Standar orang kaya itu orang yang berbagi minimal dengan jamaahnya. Jangan ada lagi jamaahnya yang ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren teu boga duit. Padahal di sana ada orang kaya. Ini berarti orang kaya yang tidak ma'ruf, bahkan munkar, lamun beungharna tinu riba. Dan kita kemudian membiarkannya. Teu ngingetan teu naon. Nah, donatur dicarekan dina ribana bisi eureun nyumbangna, berarti pencucian uang atau gitu mah. Pencucian itu menggelapkan uang yang haram, digelapkan itu pencucian uang teh lain diseuseut duitna. Kalau kita hanya dengan sumbangan itu jadi cadel, ya, itu yang dikritik oleh Al-Quran nanti ayat-ayatnya dibaca. Orang Bani Israel mereka gagal menjadi terbaik itu kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh. Karena apa? Karena mulut mereka tersumbat makanan. Kalau di hadis itu di Quran itu tersumbat makanan. Geus ngana hirup tidinya dek ngoreksi teh berat. Ya, ngoreksi dunungan, ngoreksi donatur berat. Padahal mah sok-sok we. Kalau mereka kayanya tidak syariah, ya. Kayanya hanya sendiri lancek adina ge teu dibararan tua dalam hal yang primernya, hari mobil mah Pak teu primer, teu boga mobil teu nanaon. Kalau motor sekarang primer, ini biaya sekolah anak itu primer, ya kesehatan primer, rumah primer, imah loba kontrak-kontrakeun, padahal jamaah di sana masih banyak yang belum punya rumah. Kan sering kita bahas itu almaun teh sok tah cicil saumur hirupkeun gitu, tidak rugi, ya. Nggak rugi dah mual matak sangsara. Ini mah buat almaun saja wayam naunal maun embung. Mantak fawailul lil musallin. Koreng patut berarti salatna sahun malaweung. Tidak zikrullah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum teh idza dzukirol duit wajilat qulubuhum eta dina otakna duit. Lain Allah lain sieun ku Allah nu beunghar penguasa teh sieunna ku duit. Kuasaan. Tuh bobroknya Yahudi Kristen dulu. Level awalnya tidak ma'ruf, level parahnya munkar. Ini dua-duanya harus kita garap. Maka dari itu, ya, ini ayat pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nyambung dengan ayat berikutnya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah
Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Tuh, ahli kitab itu nggak jadi khair ummahnya karena gagal di iman, di amar ma'ruf dan nahi munkar yang tadi kita bahas. Maka kalau kita mau yang jadi khairu ummah, kita di antara kita harus ada ummah juga. Jadi ini ada khairu ummah secara keseluruhan, tapi menuntut ada ummah dalam level yang kecil. Ini yang sering kita jelaskan. Inilah posisi Persis, inilah posisi Muhammadiyah, inilah posisi ormas-ormas Islam, bukan perpecahan. Sama dengan posisi pesantren Pajagalan, pesantren 27, pesantren Manbaul Huda. Beda-beda lembaganya, masing-masing fokus di garapan. Butuh ummatu yad'una ilal khair, yang spesialis, yang mukhassisah, kata Imam Ibnu Katsir. Butuh sekelompok kecil yang mengabdikan diri total, mengingatkan itu. Karena tidak semua. Dan ummatun ini nyambung dengan ayat falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza rajau ilaihim. Jadi jangan semuanya pergi ke medan jihad. Harus ada yang tafaqquh fiddin. Ini yang tugas amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kelompok ini harus paham agama, kemudian bergerak amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan mereka yang tidak ada di kelompok ini. Dengan ini maka jadilah kita khairu ummah. Ini kalau kelompok ininya belum maksimal, sebutlah Persis, Muhammadiyah. Gak mungkin kita khairu ummah. Khairu ummah terwujud kalau Persisnya sudah ideal dalam amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyahnya sudah ideal dalam amar ma'ruf nahi munkar, atau kelompok-kelompok lainnya yang mereka berkhidmat di wilayah bidang amar ma'ruf nahi munkar mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.